Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja-puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa, sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Halo, salam jumpa dengan saya Ida Yulanti Sinaga. Semoga kita masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar. Kita akan belajar sosiologi. Materi di video ini diferensiasi sosial. Tujuan mempelajari materi ini agar kita memahami pengertian diferensiasi sosial dan mengidentifikasikan bentuk diferensiasi sosial di masyarakat. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau mengenal kata diferensiasi sosial? Kepada yang sudah dan belum, kita gabungkan di video ini ya. Pada awal video kita sudah menyaksikan keberagaman budaya Indonesia atau keberagaman budaya nasional. Keberagaman itu indah bukan? Menjadi suatu kekayaan di Indonesia. Keberagaman itu diikat menjadi satu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Menyaksikan keberagaman budaya Indonesia saja, kita masih tetap takjub karena banyaknya yang masih baru kita ketahui ternyata. Bagaimana bila kita menyaksikan keberagaman budaya internasional? Lebih takjub lagi, oleh hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman budaya ini di masyarakat adalah perbedaan yang sejajar atau setara sesama manusia, yang tidak menunjukkan tingkat lebih tinggi atau lebih rendah, setiapnya memiliki keunikan tersendiri. Coba deh perhatikan teman-teman di sekitar kita. Ada banyak perbedaan yang kita jumpai, baik itu perbedaan fisik, sosial, dan budaya.
Perbedaan-perbedaan itu antara lain ras, etnis, klan, profesi, agama, gender, dan asal daerah. Perbedaan-perbedaan tadi adalah perbedaan secara horizontal atau sejajar yang di dalam sosiologi dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Udah tahu dong kan pengertian dari diferensiasi sosial? Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri diferensiasi sosial. Ada 3. Yang pertama, ciri fisik. Penggolongan karena perbedaan dari fisik bawaan seperti warna rambut, warna kulit, bentuk mata, tinggi tubuh, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri sosial. Muncul karena perbedaan profesi atau pekerjaan yang menimbulkan cara pandang atau pola perilaku yang berbeda dalam masyarakat. Seperti pola perilaku dokter akan berbeda dengan pola perilaku pedagang dan lain-lainnya. Yang ketiga, ciri budaya. Berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai yang dianut. Hasil nilai yang dianut antara lain bahasa, kesenian, adat istiadat, pakaian, agama, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja ya bentuk-bentuk diferensiasi sosial di masyarakat? Yang pertama, diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan berdasarkan ciri fisik, bukan berdasarkan budayanya. Raplington menyebutkan ada 3 jenis ras, yaitu Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Yang kedua, diferensiasi etnis atau suku bangsa. Diferensi suku bangsa artinya pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama atau ras, namun suku bangsa memiliki ciri-ciri mendasar lainnya seperti kebudayaan. Suku bangsa memiliki kesamaan seperti ciri fisik, kesenian, bahasa daerah, dan adat istiadat. 3. Diferensiasi klan. Klan atau klan adalah kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Klan adalah suatu sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan. Adapun jenis-jenis klan antara lain yang pertama, patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari ayah, seperti suku Batak. Yang kedua, matrilineal, menarik garis keturunan dari ibu, seperti Minangkabau. Yang ketiga, bilateral atau parental, yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu, seperti suku Jawa. 4. Diferensiasi agama, berarti pengelompokan manusia berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut. Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 5. Diferensiasi profesi. Pengelompokan masyarakat berdasarkan jenis profesinya, seperti dosen, guru, dokter, polisi, petani, pedagang, dan lain sebagainya. 6. Diferensiasi gender. Pengelompokan masyarakat berdasarkan laki-laki atau perempuan. Yang ketujuh, diferensiasi asal daerah. Pengelompokan manusia berdasarkan tempat tinggal atau asal daerahnya, baik dari kota maupun desa. Masyarakat desa berarti masyarakat yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa. Masyarakat perkotaan berarti masyarakat yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Nah, bagaimana? Sudah paham kan apa itu diferensiasi sosial? Harapannya setelah mempelajari materi ini, kita semakin menambah wawasan mengenai keberagaman di masyarakat. Memandang keberagaman menjadi hal positif dan menerapkan toleransi terhadap sesama manusia, sehingga tercipta harmonisasi.